30/2009. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum geografi tanah, yakni identifikasi dan pengambilan sampel tanah. Adapun sampel tanah yang akan saya ambil pada hari ini yaitu sampel tanah utuh, tanah terganggu, dan tanah agregat. Lokasi yang saya ambil sampelnya yakni berada di Desa Kumasegawe, Kecamatan Ajung, Pancakarya, Kabupaten Jember. Adapun alat yang kita gunakan dalam pengambilan sampel tanah, yang pertama cangkul, kedua pisau tipis, 3 palu, 4 sekop, 5 pipa PVC, 6 kantung plastik, 7 label nama, dan 8 karet. Pengambilan sampel tanah utuh bisa kita lakukan dengan cara gali tanah dengan kedalaman tertentu dan gali sekitar calon tabung diletakkan, kemudian ratakan tanah dengan sekop atau pisau. Setelah itu, letakkan tabung tegak lurus dengan tanah, kemudian pukul tabung menggunakan palu hingga tabung masuk ke dalam. Setelah semua tubuh tabung masuk ke dalam tanah, kemudian gali tabung menggunakan sekop. Kemudian, tutup kedua ujung tabung menggunakan plastik dan diikat dengan karet gelang. Selanjutnya, cantumkan label berisi nama contoh tanah, lokasi, titik koordinat, ketinggian, tanggal, dan waktu. Selanjutnya yaitu pengambilan tanah terganggu. Sampel tanah terganggu dapat kita ambil pada tanah sisa pengambilan sampel dari tanah utuh yang sudah terganggu. Untuk pengambilan sampel tanah terganggu sendiri, langsung dapat kita masukkan tanah terganggu ke dalam plastik. Kemudian, cantumkan label berisi nama contoh tanah, lokasi, titik koordinat, ketinggian, tanggal, dan waktu. Berikutnya, saya akan mengambil sampel tanah agregat. Pengambilan sampel tanah agregat sendiri bisa kita gunakan menggunakan sekop. Lalu, memasukkannya ke dalam kantung plastik yang sudah disediakan. Akan tetapi, untuk pengambilannya diperlukan hati-hati agar agregat itu tidak hancur. Kemudian, cantumkan label berisi nama contoh tanah, lokasi, titik koordinat, ketinggian, tanggal, dan waktu pada sampel tanah agregat yang sudah kita ambil.
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum identifikasi warna tanah. Yang pertama, Munsell Soil Color Chart 5YR. Yang kedua, botol berisi air. 3, sampel tanah terganggu. 4, silet atau pisau. Hari ini saya akan melakukan praktikum kedua, yaitu identifikasi warna tanah. Identifikasi warna tanah ini menggunakan sampel tanah terganggu. Baik, di sini saya sudah membawa beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama sampel tanah terganggu, Munsell Soil Color Chart, dan sedikit liter air. Adapun ketentuan dalam menentukan lokasi praktikum identifikasi warna tanah. Lokasi praktikum sendiri harus memiliki intensitas cahaya matahari yang terang agar nantinya saat kita mengidentifikasi warna tanah tidak terdapat kegelapan dalam menentukan warna. Mengambil sedikit sampel tanah terganggu, lalu berikan sedikit air. Setelah sampel tanah terganggu tersebut sudah basah, langkah selanjutnya yaitu menyocokkan tanah dengan Munsell Soil Color Chart. Berdasarkan hasil identifikasi warna tanah yang sudah saya lakukan, menunjukkan hasil bahwasanya hue ditemukan 5 yellowite, value 6, chroma 3. Maka dalam hal ini dapat kita identifikasikan bahwasanya sampel tanah terganggu yang sudah saya ambil diidentifikasi warnanya ditemukan hasil 5 yellowite, 6/3 light reddish brown. Baik teman-teman, di kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum ketiga, yaitu identifikasi tekstur tanah. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum identifikasi tekstur tanah, yang pertama sampel tanah terganggu, 2 alas kerja berupa piring atau plastik, 3 semprotan berisi air, 4 penggaris ukuran 30 cm, 5 silet atau pisau. Adapun langkah kerja dalam melaksanakan identifikasi tekstur tanah, yang pertama kita ambil sampel tanah secukupnya, kemudian semprot dengan air hingga tanah dapat ditekan dan dibentuk. Kemudian, uleni sampel tanah sampai tanah bisa dibentuk. Kemudian, bentuk tanah tersebut menjadi bola, dan rasakan apakah tanah bertekstur pasir atau geluhan. Jenis sampel tanah tersebut ternyata dapat dibentuk menjadi bola dan merupakan bukan bentuk jenis tanah pasir. Kemudian pijit bola tanah di antara ibu jari dan telunjuk, tekan dengan lembut hingga membentuk benang atau pita. Bentuk pita dengan ketebalan yang sama hingga panjangnya seukuran atau melebihi jari telunjuk. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran terhadap pita. Panjang pita diketahui menggunakan penggaris memiliki ukuran sepanjang 6 cm, yang artinya dapat diklasifikasikan sebagai tekstur lempung. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat kehalusan lempung atau kekerasan pasir. Caranya ambil sejumput sampel tanah dan semprotkan air lebih banyak. Kemudian haluskan dengan telunjuk, lalu analisis. Apakah tekstur rasanya halus seperti tepung, kasar seperti gula, atau seimbang antara halus dan kasar?
Langkah terakhir, setelah mengetahui panjang pita dan tingkat kehalusan atau kekasarannya, baru dapat kita padukan kedua parameter tersebut untuk mengetahui tekstur lebih detail. Hasil tekstur yang dihasilkan atas pengamatan saya yaitu tanah terasa sangat berpasir atau disebut lempung pasiran. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan praktikum keempat geografi tanah, yaitu tentang identifikasi struktur tanah. Untuk video lengkapnya, yuk ikutin video saya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk identifikasi struktur tanah. Yang pertama, 5 sampel tanah berukuran besar, sedang, kecil. Kedua, penggaris. 3 ballpoint. 4 buku tulis. 3. Contoh bentuk atau struktur tanah. Ini merupakan butiran tunggal, subangular, dan granular. 5 sampel tanah agregat dari tanah agregat yang mana terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama ukuran besar, sedang, dan kecil. Untuk menentukan struktur kelas dari tanah itu sendiri, kita memerlukan pengukuran. Di sini saya menggunakan penggaris 15 cm. Setelah mengukur, saya melakukan pencatatan. Setelah dilakukan pengukuran, dapat kita lihat bahwasanya ukuran dari sampel tanah ini lebih dari 10 mm. Maka dari itu dapat dikategorikan bahwasanya sampel tanah ini merupakan granuler dengan kelas sangat kasar. Selanjutnya mengukur kemantapan tanah. Kemantapan tanah sendiri ketika diremas, menggunakan kedua tangan merasakan kemantapan dari semua sampel-sampel tanah, yaitu susah untuk dihancurkan dengan jari. Maka dari itu saya menggunakan palu untuk menghancurkan tanah tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hasil identifikasi struktur tanah memiliki hasil tanah bentuk granuler, kelas sangat kasar, kemantapan kuat atau kokoh.